warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Wiwi. Selamat pagi Bu Lia. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Lia bagaimana? Sama, alhamdulillah sehat. Akhirnya kita sudah sampai di PI 4 ya, Bu Wiwi ya. Dimana nanti saya akan sebagai observer ya. Dimana nanti saya observasi. Jadi pada tahapan ini yaitu tahapan pra observasi. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya tujukan kepada Bu Wiwi. Mohon dijawab ya. Terima kasih. Baiklah Bu Wiwi, kira-kira ini tujuan pembelajarannya apa Bu Wiwi pada pagi hari ini? Jadi untuk kegiatan pembelajaran hari ini, untuk tujuan pembelajarannya yaitu melalui kegiatan berdiskusi, nantinya saya ingin peserta didik itu mampu mengidentifikasi pola hidup yang menyebabkan terjadinya permasalahan lingkungan serta memprediksi dampaknya terhadap kondisi sosial kemasyarakatan dan ekonomi dengan benar. Seperti itu tujuan pembelajaran yang ingin saya capai. Baiklah, sedangkan untuk pertanyaan yang kedua, untuk area pengembangan yang tidak dicapai, jadi mencakup area apa saja? Di sini untuk area pengembangan itu saya fokuskan pada keaktifan siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas serta beberapa metode atau variasi dalam metode-metode pembelajaran yang akan saya gunakan. Seperti itu. Sekarang pasti Bu Wiwi mempelajari punya strategi apa yang sudah dipersiapkan oleh Bu Wiwi? Jadi untuk terkait metode ini nantinya saya akan menggabungkan beberapa metode atau menggunakan beberapa metode, diantaranya ada diskusi, kemudian ada tanya jawab. Selain itu juga saya nanti akan meminta anak-anak untuk presentasi. Kemudian untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam kegiatan pembelajaran itu nantinya saya akan membagi siswa saya itu menjadi kelompok-kelompok kecil untuk kegiatan diskusi Gitu ya. Baiklah Bu Wiwi, mari kita segera masuk ke kelas. Saya sudah tidak sabar lagi untuk menjadi observer Bu Wiwi. Semoga acara observasi kita hari ini lancar dan sukses. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Alhamdulillah kabarnya anak hari ini alhamdulillah sudah luar biasa. Nah, apa ada yang tidak masuk hari ini? Tidak ada. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, silakan kalian berdiri berpasangan untuk melakukan pengecekan terhadap kelengkapan pakaian teman kalian masing-masing. Yuk, silakan. Kita mulai ya. Yuk, silakan mulai dari sekarang dicek kelengkapan teman kalian masing-masing. Sudah selesai ngecek kelengkapan teman kalian masing-masing? Oke, silakan duduk kembali. Kelompok 1. Oke, berarti kurang ikat pinggang. Kelompok 2? Oke, lengkap. Bagus sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, lanjut. Kelompok 3? Oh, tidak ada bed nama. Selanjutnya? Oke, bed kelas kurang lengkap. Oke, Bu Wiwi berharap nanti pada pertemuan selanjutnya kalian bisa memakai pakaian secara lengkap. Oke, karena kita identitasnya adalah siswa dari SDN Pesantren 2. Oke, selanjutnya anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini,
dahulu. Oke, silakan. Ada yang membantu saya untuk memimpin berdoa? Silakan angkat tangan. Siapa? Oke, Mas Tara. Silakan teman-temannya dipimpin untuk berdoa. Oke, Doa mulai. Doa selesai. makasih ya Mas Tara. Oke, jadi sebelum kita melakukan sebuah aktivitas, harusnya kita berdoa terlebih dahulu. Tujuannya kenapa sih kita harus berdoa terlebih dahulu? Oke, supaya kegiatan kita lancar. Nah, setelah berdoa untuk menambah semangat belajar kalian, ya. Oke, kita menyanyikan terlebih dahulu profil pelajar Pancasila. Biar kita tetap mengingat ya profil pelajar Pancasila. Oke, sudah siap? Ya. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, jadi sebagai seorang pelajar Pancasila, kita harus yang pertama apa tadi? Berakhlak mulia. Yang kedua, kita harus beriman apa? Beriman dan bertakwa tadi sudah yang pertama. Yang kedua, gotong royong, saling teman, sesama teman kita harus saling bergotong royong. Tidak lupa kita juga harus mandiri, kreatif serta berwawasan global. Oke, selanjutnya untuk semakin menambah semangat kalian, kita akan bermain yang namanya Bung Let's Boom. Oke, jadi aturan mainnya nanti ya. Kalau Bung, Bung bilang Bung, berarti kalian harus meja. Kalau Bung bilang Let's, berarti kalian harus kepala. Terus kalau Bung bilang sesuatu nanti yang harus kalian ambil di meja kalian, nah itu baru nanti kalian lakukan. Sudah siap? Siap. Berdiri berpasangan semuanya. Oke, 2, 2, 2. Oke, ini nggak apa-apa, bertiga ya. Ya, bertiga. Ada. Oke, kita mulai. Konsentrasi. Boom, boom, boom. Let's, boom, let's, boom, let's, boom, let's, cancel. Oke, sekali lagi, konsentrasi ya, konsentrasi dengan gerakannya. Berdiri lagi, konsentrasi. Ya, sudah siap? Sudah. Claps. Konsentrasinya kurang, lagi. Sudah? Siap konsentrasinya? Claps. Claps. Boom. Boom. Claps. Claps. Boom. Claps. Buku. Oke, bebas bukunya terserah. Di sini masih banyak buku. Oke. Mana anak sudah semangat? Sudah. Oke, silakan kembali ke tempat duduk. Oke, hari ini berarti kalian sudah semangat semua, sudah siap menerima pelajaran dari guru. Nah, kita pelajaran dimulai, kita baca dulu aturan atau kesepakatan kelas kita yang sudah kita susun sebelumnya ya. Yang pertama apa? Mengikuti pelajaran dengan tenang dan menyenangkan. Yang kedua, meminta izin ketika masuk dan keluar kelas. Yang ketiga, mengangkat tangan saat mengajukan dan menjawab pertanyaan. Yang keempat, aktif mengikuti kegiatan belajar. Bagaimana anak-anak? Apa ada yang perlu
sudah kita buat tadi? Bisa. Oke, berarti siap bisa dilaksanakan? Bisa. Oke. Nah, untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini yaitu bertujuan untuk jadi melalui kegiatan berdiskusi ini, Bu Wiwi harapkan nanti kalian mampu mengidentifikasi pola hidup yang menyebabkan terjadinya permasalahan lingkungan serta memprediksi dampaknya terhadap kondisi sosial kemasyarakatan dan ekonomi itu dengan benar. Jadi dari kegiatan pembelajaran kalian ini nanti diharapkan, Bu Wiwi harapkan nanti kalian bisa mendeskripsikan tentang permasalahan-permasalahan tentang lingkungan. Oke. Nah, di sini kami punya cerita singkat. Pada saat perjalanan berangkat ke sekolah, di jalan Bu Wiwi melihat sungai dengan sampah yang menumpuk, sehingga aliran sungai itu tidak lancar atau biasanya tersumbat. Nah, sekarang cobalah kalian utarakan pendapat kalian terkait hal tersebut. Ada yang bisa angkat tangan? Oke, Mas Hafiz. Oke, jadi sampah tadi ya yang menumpuk tadi itu bisa menyebabkan banjir. Ada yang lain? Oke, Mas Tara. Dapat menyebabkan bencana. Oke, tentu ya. Jadi kalau misalkan ada sungai atau bibir yang tersumbat, itu bisa menyebabkan sarangnya nyamuk. Ada jawaban yang lain? Membuat bau tidak sedap. Oke, membuat bau tidak sedap. Tentu ya, kalau misalkan sungai atau got ya, itu tersumbat atau kena sampah, otomatis baunya akan tidak sedap karena dia tidak mengalir. Di situ tergenang dengan air yang sangat larut. Nah, selain ceritanya Bu tadi, Bu juga punya gambar apa ya kira-kira ini? Longsor. Oke, ini adalah gambar tanah longsor. Kira-kira longsor ini bisa menyebabkan apa ya? Rumah warga tertutup dengan tanah. Oke, rumah warga bisa tertutup dengan tanah. Selanjutnya, Jalan tertutup oleh tanah. oke, jalan tertutup oleh tanah. Ada yang lain? Ini ada rumah warga tertutup tanah. Jelas ya, kalau misalkan longsornya sampai ke pemukiman, jadi rumahnya warga itu pasti akan tertutup dengan lumpur atau tanah. Jalan juga seperti itu. Kalau terjadi longsor, otomatis jalan itu juga akan tertutup dengan tanah. Nah, kira-kira dari dampak yang dihasilkan penyebab dari tanah longsor itu sendiri apa? Angkat tangan. Kekurangan tanaman. Oke, boleh karena tidak ada tanaman ya, tanamannya semakin berkurang. Ada lagi? Oke, hutan yang gundul. Berarti hampir mirip ya dengan jawabannya Mas Tara tadi. Jadi hutan yang gundul atau kekurangan tanaman. Kira-kira hutan gundul itu kenapa sih? Penebangan liar. Penebangan liar. Ya, jadi hutan gundul terus kekurangan tanaman itu karena adanya penebangan liar. Nah, gambar selanjutnya. Ada yang tahu ini gambar apa? Pabrik. Oke, asap pabrik. Berarti pabriknya mengeluarkan asap. Kira-kira penyebabnya itu apa ya? Penyebabnya. Oke, itu dampaknya. Sekarang penyebabnya asap pabrik itu apa ya? Ada yang tahu? Ada yang tahu penyebabnya? Oke, memproduksi yang terlalu berlebihan. Ya, dia produksinya terlalu berlebihan dan tidak memperhatikan lingkungan. Jadi asapnya dibiarkan sembarangan. Akhirnya apa yang terjadi? Ada yang tahu apa yang terjadi? Jelas, pasti akan terjadi
polusi udara, otomatis udara tadi kan kotor, jadi bisa menyebabkan penyakit. Nah, kegiatan hari ini kita analisis. Jadi kita analisis beberapa kegiatan yang bisa menyebabkan gangguan terhadap lingkungan atau bisa menyebabkan permasalahan lingkungan. Oke anak-anak, nah nanti hari ini kita akan belajar menganalisis suatu gambar tentang permasalahan lingkungan. Bu Yu sudah menyediakan gambar dan beberapa kartu kata. Ini nanti silakan kalian pilih dari kartu-kartu ini, kalian sesuaikan dia yang cocok untuk gambar yang mana. Seperti itu ya. Ya anak-anak, ini ada kartu kata. Kemudian kalian silakan maju ke depan untuk memasangkan kata-kata ini ditaruh di gambar bagian yang mana. Oke, yang pertama ini gambar apa ya kira-kira? Anak batuk. Oke, anak batu. Polusi udara. Polusi udara. Yang kedua, gambarnya apa? Polusi udara dan polusi pencemaran. Oke, pencemaran udara dan pencemaran air. Jadi ada pabrik yang membuang limbahnya ke air ya. Yang gambar ketiga, Anak membuang sampah anak membuang sampah sembarangan. Dan gambar keempat, menebang pohon. menebang. Oke, silakan maju, dimulai dari mana ya kira-kira? Oke, dari sini dulu. Ya, silakan ambil satu kartu kata, kemudian ditempelkan di analisis gambarnya. Oke, terima kasih. Lanjut. Silakan pilih sesuka kamu. Kira-kira yang mana? Langsung ambil. Nah, oke, ayo lanjut. Kalian. Iya, silakan. Tanah longsor itu yang mana diakibatkan karena apa? Oke, lanjut. Oke ya. Lanjut. Tinggal sama Sois langsung ya. Lanjut, bicara sama Mas Yo langsung. Kita cek bawahnya, bawahnya. Nah, sama lagi kita. Oke. Oke, terima kasih anak-anak hebat. Tepuk tangan untuk kalian. Oke, nah tinggal dua. Ini ada merusak ekosistem sama berkurangnya SDA. Kira-kira yang mana ya? Kalau merusak ekosistem, tempelkan di mana? Nomor Dua. dua. Kemudian yang berkurangnya SDA, sumber daya alam. Satu. Ya kan? Berkurangnya berarti Empat. banyak pohon mati. Empat.
udara. Nah, kemudian dia juga bisa menyebabkan menipisnya lapisan ozon, menyebabkan pemanasan global serta berbahaya bagi kesehatan. Sedangkan pada gambar 2, nah ini bisa menyebabkan pencemaran lingkungan. Selain itu juga memicu perubahan iklim. Ya, karena kalau lapisan ozonnya rusak akibat dari asap pabrik yang tidak terkontrol, otomatis iklimnya akan mengalami perubahan. Sama halnya seperti saat ini. Musim kemaraunya terlalu panjang. Nah, kemudian merusak ekosistem. Jelas ya, kalau airnya tercemar, otomatis ekosistemnya juga akan rusak. Gambar kedua, nah bisa menyebabkan banjir. Kemudian selain banjir juga terjadi pencemaran air. Dan gambar keempat itu menyebabkan tanah longsor dan berkurangnya sumber daya. Nah, kalian sudah belajar tentang akibat atau dampak yang ditimbulkan setelah dari beberapa gambar tersebut. Nah, nanti kalian silakan berdiskusi, membuat kelompok ya, sudah ditentukan kelompoknya, kelompok A dan kelompok B. Kelompok A nanti mendiskusikan suatu video. Nah, silakan ada satu kasus dalam video tersebut, nanti kalian diskusikan penyebabnya apa, dampaknya apa, kemudian solusinya bagaimana. Kemudian untuk yang kelompok B ini nanti gue kasih sebuah bacaan ya. Nanti kalian baca, kemudian kalian diskusikan bersama kelompok kalian. Hampir sama dengan kelompok A, nanti kalian diskusikan penyebabnya apa, dampaknya apa, cara mengatasi atau solusinya bagaimana. Sudah paham? Sudah. Ada pertanyaan? Tidak. Oke, kita mulai ya. Sebentar saya bagikan dulu LK-nya.
diskusinya? Oke, sudah. Nah, setelah kita berdiskusi bisa dimatikan videonya. Oke. Sekarang kita presentasi. Jadi nanti masing-masing perwakilan kelompok silakan maju untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kalian masing-masing. Kita mulai dari kelompok mana dulu? A atau B? Silakan kelompok B. Oh, belum kurang apanya? Oke, berarti kita lanjut aja kelompok A. Langsung kelompok A aja. Untuk diperhatikan ya, kalau ada pertanyaan silakan disampaikan pertanyaan. Oke, silakan. Assalamualaikum terlebih dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kelompok A akan mempresentasikan masalah tentang Oke, tentang banjir. Di videonya tadi kelompok A sudah melihat video tentang kasus banjir. Silakan. Perhatikan semuanya. Oke. Dari kelompok lain ada yang masih butuh ditanyakan? Mana? Ada? Oke, tidak. Oke, baiklah. Terima kasih Mas Hafiz. Tepuk tangan untuk Mas Hafiz karena sudah berani tampil di depan. Tepuk tangan dulu. Kita tepuk Mas Hafiz. Silakan Mas Hafiz kembali ke tempat duduk. Lanjut untuk yang kelompok B. Kelompok B. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok B. Permasalahan apa yang terjadi langsung diceritakan. Kuda yang ditebang menyebab permasalahan penerangan kayu menyebabkan kekeringan. Dampak permasalahan menjadi gundul. Solusi penyelesaian tanaman tanaman supaya mudah tidak gundul. Permasalahan yang terjadi Jangan salah dulu. Ada pertanyaan dari kelompok A? Apa? Silakan disampaikan kalau ada pertanyaan. Lah, ada pertanyaan apa tidak? Ya, kalau ada silakan disampaikan. Ini tadi kelompoknya B ada kasus tentang apa tadi? Hutan yang ditebang atau pohon-pohon yang ditebang. Penyebabnya yaitu ini menjual kayu ya, menebang kayu sehingga terjadi kekeringan. Dampaknya hutan menjadi gundul sehingga menimbulkan kekeringan. Solusi penyelesaiannya dengan menanam tanaman supaya tidak gundul. Ada pertanyaan atau tambahan? Kira-kira ada tambahan solusi untuk menangani hutan gundul? Kira-kira apa ya pembicaranya? Biar tidak ada penebangan hutan secara liar, kira-kira solusinya apa? Oke, Mas Hafiz? memberikan larangan kepada orang agar tidak menebang pohon. Oke, tepat sekali ya. Jadi boleh ditambahkan dengan membuat aturan atau yang
berisi himbauan atau larangan terkait penebangan hutan secara liar. Seperti itu ya. Oke. Sudah? Tidak ada pertanyaan? Oke. Terima kasih Mbak Lindi. Silakan kembali ke tempat duduk. Berikan tepuk tangan kepada Mbak Lindi karena sudah berani untuk maju ke. Nah, jadi tadi kita sudah mendiskusikan ya. Jadi kelompok A sudah mendiskusikan tentang banjir serta penanganannya. Kemudian yang kelompok B sudah mendiskusikan permasalahan lingkungan, yaitu tentang penggundulan hutan. Seperti itu ya. Nah, jadi ada yang berani menyimpulkan kegiatan kita hari ini? Silakan, bisa angkat tangan menyimpulkan kegiatan hari ini. Kita belajar apa saja hari ini? Silakan, boleh angkat tangan. Ayo, Mas Hafiz lagi. Oke, silakan Mas Hafiz. Hari ini saya belajar apa saja? Saya belajar matematika tentang permasalahan yang ada di ekosistem. Oke, apa saja tadi permasalahannya kira-kira yang dipelajari? Polusi udara, Oke. pencemaran air, dan Kemudian untuk mencegah terjadinya pencemaran tadi atau permasalahan lingkungan tadi, tindakannya apa saja kira-kira tadi yang sudah kita lakukan, sudah kita diskusikan bersama-sama tadi? untuk banjir tidak membuang sampah sembarangan di sungai. Oke, untuk banjir tidak membuang sampah sembarangan di sungai. Terus? Untuk di pabrik, Oke. pasar, Oke, jadi menghimbau pabrik supaya mengurangi polusi udara. Ya, ada lagi. memberikan larangan agar tidak menebang pohon secara liar. Oke, memberikan larangan agar tidak menopang pohon secara liar. Ada lagi tambahannya? Kita belajar apa saja ini? Oke, ya. Terima kasih ya. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Mas Hafiz karena sudah berani ya. Oke, terima kasih Mas Hafiz. Jadi kita hari ini tadi sudah belajar tentang berbagai macam permasalahan yang ada di lingkungan. Jadi ada contohnya banjir, tanah longsor, kemudian penggundulan hutan, ada pencemaran udara, pencemaran air, dan lain. Oke, selanjutnya nanti untuk mengetahui tingkat pemahaman kalian ya dari materi yang kita pelajari hari ini, silakan nanti kalian mengerjakan soal atau asesmen yang diberikan oleh guru. Oke, bagaimana anak-anak? Sudah selesai semuanya? Ya. Oke, sekarang dikumpulkan ya. Oke, sudah dikasih nama. Nanti tulisannya, oke, nanti dihafalkan ya. Sudah. Oke, anak-anak. Bagaimana perasaannya hari ini? Sudah belajar bersama Bu Dewi hari ini? Oke, senang semua? Ada yang sedih? Ya. Senang semuanya? Senang. Semangat semuanya? Semangat. Oke, saya punya satu games lagi terakhir. Kita bermain
pagi, siang, malam. Oke. Mulai ya, kita mau coba. Pagi, 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 siang, siang, pagi, siang, malam. Siang, pagi, siang, pagi, pagi, malam. Iya. Oke, sekali lagi ya, sampai benar. Lagi ya, malam. Lagi, ayo. Konsentrasi. Siang, siang, pagi, pagi, siang, malam. Oke, ya, tidak apa-apa. Oke, jadi pembelajaran kita hari ini kita akhiri sampai di sini. Jadi kita tutup dengan doa terlebih dahulu. Ada yang memimpin berdoa? Oke, silakan Mas Tariki untuk memimpin doa penutup. Terima kasih Mas Tara. Oke, sudah berakhir pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmu yang kita peroleh hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Wiwi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Wiwi, akhirnya ya observasi sudah kita lalui, kita sudah mencapai ke pasca observasi. Saya ucapkan selamat dan sudah berhasil ya untuk pembelajaran ini lancar dan sukses. Dan di sini saya sebagai observer akan menanyakan beberapa hal. Ya, kira-kira ini catatan apa ini refleksi Bu Wiwi ini bagaimana? Refleksi Bu Wiwi. Refleksi saya terhadap kegiatan pembelajaran hari ini ya Bu ya. Ya. Awalnya itu tadi itu saya sudah cemas bukan? Ya karena kan jujur ya, jadi biasanya kita melakukan pembelajaran itu biasa, kemudian ada mau disupervisi atau diobservasi, itu perasaan saya itu kok jadi mau dilihat ini seperti itu, jadi ada rasa cemas dan tegang gitu. Ya. Iya, itu memang wajar, tapi setelah lambat tahun, iya lambat tahun tuh akhirnya Sudah bisa menyelesaikan diri. Jadi alhamdulillah pembelajaran yang saya laksanakan tadi bisa berjalan lancar. Kemudian meskipun ya ada beberapa kendala-kendala yang saya temui selama kegiatan. Tapi anak-anak tadi sudah aktif kok. Oh iya. Ya, alhamdulillah aktif, maju diskusinya juga sudah bagus. Baiklah, untuk selanjutnya area pengembangan yang tadi yang ditargetkan disasarkan ternyata sudah berhasil dicapai yang apa Bu Wiwi? Oke, jadi terkait area pengembangan yang saya inginkan kemarin itu kan pada variasi metode pembelajaran atau metode pembelajaran. Jadi insya Allah sudah tercapai semuanya. Jadi saya sudah melaksanakan kegiatan tanya jawab, kemudian diskusi dan ada presentasi. Seperti itu, alhamdulillah. Tadi kendalanya apa Bu Wiwi? Iya, Sedikit ya. iya, iya. Jadi tadi ada sih beberapa satu kendala kalau nggak salah. Jadi ada kendala sebenarnya. Saya melihat siswa tadi itu sebenarnya masih kurang aktif bekerja kelompok. Dia sudah aktif dalam kalau misalkan ada pertanyaan langsung itu menjawab. Tapi saat ada kegiatan kerja diskusi kelompok, nah ini masih ada beberapa siswa itu yang kurang aktif seperti itu Bu. Entah itu nah dari sini saya belum tahu anak saya itu tadi kurang aktifnya karena apa, belum saya gali lagi. Mungkin nanti kedepannya akan saya gali lagi. Kurang belum bisa untuk Bekerja sama. Iya. dengan temannya. Tapi kalau pertanyaan individu dia langsung. Baiklah, nggak apa-apa ya. Nah ini
ada rencana tindak lanjut ya, apa yang akan dilakukan selanjutnya? Terkait tadi ya, karena kan tadi saya menilai keaktifan siswa saya itu masih kurang, mungkin nanti rencana tindak lanjutnya saya masih memfokuskan terhadap keaktifan siswa, yaitu dengan apa ya, adanya model-model pembelajaran yang bisa mengaktifkan kegiatan siswa. Nanti rencana saya itu saya menggunakan model pembelajaran think per circle. Nanti jadi anak-anak itu berpasangan dua orang terlebih dahulu, baru nanti dia akan kelompok besar. Jadi ada 2 kelompok kecil yang berisikan 2 anggota. Nah, nanti setelah itu dia akan berkelompok besar. Baik, bagus sekali untuk rencana tindak lanjutnya. Jadi semoga tidak tahu nanti minggu depan, tahun depan bisa terlaksana. Mungkin kita sudah di ujung acara Ingat ya. Alhamdulillah, pasca observasi sudah kita lalui juga, dan semoga tahapan-tahapan dari awal sampai akhir ini membawa manfaat. Mungkin itu saja Bu Wiwi, saya selaku pengajar praktik, apabila ada salah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu Lia. Sampai ketemu di PI 5. Terima kasih Bu Lia atas bimbingannya.